Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal asesmen kedua, materi reaksi reduksi oksidasi atau redox. Video sebelumnya itu soal-soal pilihan berganda PG-nya. Kali ini soal esai ya. 5 soal esai yang mau saya bahas ya. Oh ya, ini bagian dari bab redox dan sel elektrokimia, kimia kelas 12 semester 1, kurikulum merdeka. Langsung saya mulai ya. Nomor 1, reaksi redoks dapat dijelaskan dengan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Bagaimanakah penjelasan mengenai konsep tersebut? Lalu, identifikasi reaksi redoks berikut berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Ada 3 ya, ABC. Nah, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi ya. Berdasarkan konsepnya terhadap oksigen, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, kan ada Cu2O. Nanti oksigennya ini lepas. Nih, jadi O2 dia kan. Jadi terpisah antara Cu dan O2-nya. Gitu ya. Jadi lepas oksigennya. Yang tadinya ada oksigen, sekarang nggak punya oksigen di sebelah kanannya. Oksidasi kebalikannya, reaksi pengikatan oksigen. Dari awalnya nggak punya oksigen, ditangkap oksigennya ini, jadilah ini. Atau mungkin simpelnya, kalau dia reduksi, oksigennya nanti di kanan. Kalau dia oksidasi, oksigennya di kiri. Kita coba aplikasikan terhadap ABC ini ya. Nah yang A, ini kan terlihat jelas ya. C-nya mengikat oksigen dari sini, jadi CO2. Maka ini tergolong oksidasi, pengikatan oksigen. Dengan cara yang sama, kan ini kelihatan C2H2 itu nanti berikatan dengan O ya. Jadi masing-masing C dan H-nya akan berikatan dengan O. Jadi CO2 dan H2O. Ini pengikatan juga, oksidasi. Nah kalau lihat yang C, ini kan ada Ba. Kosong kan, nggak punya oksigen. Lalu berubah menjadi BaOH2 yang punya oksigen. Oke, berarti dia mengikat atau oksidasi ya, mengikat oksigen. Sedangkan ini kebalikannya, dari H2O jadi H2, kan ada O yang hilang kan, oksigen yang hilang. Berarti ini prosesnya reduksi. Gitu ya, untuk mengecek identifikasi reaksi redoks berdasarkan konsep pengikatan dan juga pelepasan oksigen. Oke, soal nomor 2. Polusi udara mengandung belerang dioksida, SO2 ya, yang dapat mempercepat korosi besi sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Ada 2 reaksi. Ini reaksi A dan B ini sebenarnya keberlanjutan ya. Dihasilkan FeSO4, terus FeSO4-nya dioksidasi lagi. Tuliskan bilangan oksidasi atau bilox untuk semua atom yang terlibat pada kedua reaksi tersebut. Lalu tentukan oksidatornya, reduktornya, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Oke, jadi kalau tanpa belerang ya, kalau tanpa belerang dioksida, korosi besi itu, besinya akan teroksidasi menghasilkan ion besi 2 atau Fe2+. Sedangkan O2-nya akan tereduksi menjadi H2O. Ini reaksinya ya. Lalu Fe2+ yang terbentuk itu lanjut dia mengalami oksidasi lagi. Ya, sampailah jadi reaksi ini. Ini nyambung ya dengan yang A dan B ini. Tapi masalahnya di sini di soal ini ada SO2 yang katanya mempercepat korosi besi. Kalau kita cek bilox-biloxnya, Fe itu 0 ya. Sendirian itu 0 ya. Unsur bebas namanya. O2 ya udah O dengan O kan, berarti ya pasti 0. Lalu O-2, kalau ada 2 min 4. Berarti S-nya harus plus 4.
Kita tahu bahwa SO4 itu 2 negatif kan? Berarti Fe-nya 2 plus atau plus 2. O itu min 2 tapi ada 4 min 8. Fe plus 2 berarti S-nya plus 6. Kalau bilox mudah-mudahan masih kuat ya. Nah kalau kita lihat yang berubah, ini Fe dari 0 ke plus 2. Oksidasi kan? Nih sesuai nih. Jadi besi teroksidasi. Menghasilkan ion besi 2 plus. Benar ya, 2 plus. Oksidasi. Sedangkan O2-nya dia akan tereduksi. Biasanya hasilnya ada H2O, tapi karena ini mungkin karena ada SO2-nya makanya nggak ada. Jadi mau nggak mau pasti berubah ke O yang ini ya. 0 min 2. Turun itu berarti reduksi kan? Sesuai, O2-nya tereduksi menjadi H2O, tapi di sini nggak ada H2O-nya. Kita ikutin aja ya. Nah, tapi kalau dicek lagi, di sini ada S belerang yang berubah juga dia biloxnya. Dari plus 4 ke plus 6. Oksidasi juga. Ya, jadi mungkin SO2 itu teroksidasi akan mempercepat korosi besi gitu lah. Oke, jadi kalau kita masukkan apa yang diminta ini oksidator. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah si O2. Nih. Reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, di sini ada 2. Harusnya kan cuma Fe biasanya kan? Tapi di sini ada SO2 juga. Udah ikutin aja lah sesuai soal ya. Hasil oksidasi, hasil reduksi, karena produknya cuma satu FeSO4, ya udah jawabannya pasti ini FeSO4 semua nih. Kurang lebih begitu untuk yang A ya. Nah, reaksi yang A, produknya FeSO4 ini teroksidasi lagi. Ini ya. Besi 2 plusnya atau FeSO4 itu kan 2 plus ya besinya. Mengalami oksidasi lebih lanjut dengan O2. Fe plus 2, O min 2 berarti S plus 6. O2 itu sendirian 0. H2O familiar harusnya langsung bisa ya, plus 1 min 2. H2SO4 sama dengan FeSO4. O min 2. H plus 1 tapi kan ada 2 jadi plus 2 ya. Plus 6 nih. Jadi S-nya nggak berubah tuh. Nah ini Fe. O-nya aja dulu min 2. Min 6 ya. Berarti Fe-nya harus plus 6. Tapi karena ada 2, bagi 2. Plus 3. Itu bilox-biloxnya ya. Nah kalau kita cek, yang berubah itu si Fe dari plus 2 ke plus 3. Oke, jelaslah oksidasi. Sesuai juga dengan yang dibahas di sini. Ion besi 2 mengalami oksidasi, artinya biloxnya naik. Reduksi. Nah, jadi kalau sesuai soal yang di atas, oksidator mengalami reduksi O2. Reduktor mengalami oksidasi si Fe2+ atau si FeSO4. Hasil oksidasi, lihat garisnya, itu si Fe2O3. Ini si karatnya ya, korosinya ya. Si reduksi juga sama. Lanjut nomor 3, setarakan reaksi berikut dengan metode bilox, bilangan oksidasi. Nah, metodenya adalah metode bilox, bilangan oksidasi. Berarti bilox dari masing-masing atom di situ dalam senyawanya harus tahu ya. Kita mulai yang A. Na golongan 1, dia plus 1 dalam senyawanya ya. Maka pasti I-nya min 1 di sini. H plus 1, Cl min 1. H di sini plus 1. Nah, antara O dengan Cl siapa duluan dapat elektron? Si O.
karena O lebih negatif daripada Cl. Jadi O-nya dulu selamatin min 2. Cl tinggal menyesuaikan. Jadi supaya 0 pasti Cl-nya plus 1 kan. Plus 1 min 2 plus 1 kan 0. I dengan O. O lebih negatif, selamatin dulu O-nya. Ada 3 berarti min 6. Plus 1. Berarti I-nya plus 5. Cek yang berubah. I berubah. Lalu Cl juga berubah. I-nya dari min 1 ke plus 5. Cl-nya dari plus 1 ke min 1. Min 1 ke plus 5 itu secara garis bilangan tuh naik ya. Naik 6 elektron. Sedangkan plus 1 ke min 1 itu turun ya. Turun 2 elektron. Turun 2 kan? 2 satuan. Nah, kita eliminasi elektronnya, kali silang. 6 kita kali 1 supaya tetap 6. 2 supaya jadi 6 kita kali 3. Perkalian ini menjadi koefisien terhadap ini yang kena garis ini. Misalnya NaI kan kena kali 1, artinya tetap tulis aja. Seperti biasa NaI-nya. HOCl kan kena kali 3, berarti kasih koefisien 3. NaIO3 kena kali 1. HCl kena kali 3. Nah, kalau dicek jumlah Na sama-sama 1, I sama-sama 1, H sama-sama 3, O sama-sama 3, Cl sama-sama 3. Maka reaksi ini udah langsung setara. Gitu ya. Nah, untuk B, caranya sama. Cari aja dulu yang gampang-gampang. Al sendirian berarti 0 biloxnya. Tapi kalau Al dalam senyawanya pasti plus 3. H itu plus 1, kalau ada 2 berarti plus 2. O min 2, kalau ada 4 min 8 ya. Berarti selisihnya jadi plus 6 supaya 0. Kalau di kiri ada SO4, kanan ada SO4, udah pasti sama dia. Biloxnya dalam senyawanya akan sama pasti. H2O familiar sekali. Min 2 kali 2 min 4 supaya 0 plus 4. Oke, cek yang berubah. Si S nih, jelas berubah. Tapi ke sini ya, jangan sama-sama SO4. Dari plus 6 turun jadi plus 4. Nah, ini turun 2 elektron. Nah, di sini harus hati-hati. Al di kiri ada 1, Al di kanan ada 2. Langkah pertama kali 2 di sini. Gitu ya, setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilox. S-nya kenapa nggak kali 2? Karena S sudah sama-sama 1 di senyawa ini. Di senyawa yang berubah biloxnya. Tapi kalau Al tidak sama jumlahnya. Setarakan dulu jumlahnya. Lalu cek perubahan biloxnya. Dan di sini pun harus hati-hati lagi. Al yang pertama 0, tapi Al yang kedua itu kalau plus 3 ini artinya 1 Al. Jadi dari 0 ke plus 3 artinya naik 1 untuk 1 atom Al, aluminium. Masalahnya Al yang terlibat dari Al menjadi Al2 itu melibatkan 2 Al. Maka naiknya pun kita kali 2. Nah, di sini yang harus hati-hati ya. Jadi dia naik 6 elektron. Kalau nggak nanti nggak akan balance loh. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal sekarang menyetarakan 6 dengan 2. Ya, 6 kali 1. 2 kali 3. Tulis dulu ya. 3H2SO4 tambah Al-nya udah kali 2 di awal ya. Al2SO4 3 kena kali 1 kan koefisiennya. SO2 kena kali 3. H2O-nya kan belum nih, biarin aja. Nanti di ending kita setarain. Nah, langkah berikutnya kita perhatikan dulu S, jumlah S di kiri dan di kanan. Karena di kanan itu S itu ada di dalam 2 senyawa. Jadi kita harus setarakan dulu itu. Nah, kalau dilihat kan tadi ada 3S di kanan di SO2. S-nya ada 3.
Tapi dia juga punya 3S di SO4 3 ini. Berarti S di kanan itu ada 6. Sementara di kiri 3. Ya. Jadi koefisien si H2SO4 ini kita ganti dulu jadi 6 H2SO4. Supaya jumlah S-nya sama di kiri dan di kanan. Nah, udah setara S-nya ya. Berarti terakhir tinggal H sama O. Yang kelihatan jelas H-nya. Dengan kita kali 6 H2SO4 berarti H-nya jadi 12. Sementara H di sini masih 2. Maka supaya setara, H2O di kanan kita kali 6. Jadi hasil akhirnya 6H2SO4 2Al menghasilkan Al2SO4 3 tambah 3SO2 tambah 6H2O. Maka reaksi ini jadi reaksi yang setara. Oke. Lanjut nomor 4. HOTS ya. Ada ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan manganat 4 oksida. Oke, ini reaksinya ya. MnO4 3- menjadi MnO4 2- tambah MnO2. Disproporsionasi itu artinya oksidator dan reduktornya itu zat yang sama. Jadi ini bertindak sebagai oksidator, juga bertindak sebagai reduktor. Karena kan zat di kiri cuma satu. Jadi dia rangkap ya. Itu istilahnya disproporsionasi atau autoredox. Jadi intinya ya kita setarakan reaksi ini. Diminta dalam bahasa ya. Saya tulis ulang. MnO4 3- menghasilkan MnO2 4 2- tambah MnO2. Di sini kan O-2, kalau ada 4 -8. Berarti berapa kurang 8 supaya -3? Plus 5. O-2 kali 4 -8. Berapa kurang 8 supaya -2? Plus 6. O-2 kali 2 -4. Berapa kurang 4 supaya 0? Beres. Jadi ini ya. Ini yang manganat 5, manganat 6, manganat 4 oksida. Oke, saya pakai cara setengah reaksi ya, biar variasi ya. Oksidasinya si MnO4 3- berubah menjadi MnO4 2- karena plus 5 jadi plus 6, naik ya. Reduksinya berarti si MnO4 3- berubah jadi MnO2 dari plus 5 ke plus 4. Makanya dia bisa menjadi oksidator dan reduktor sekaligus dia ya. Nah, makanya disebut di atas tuh terdisproporsionasi. Oksidator reduktornya zat yang sama. Kita ke oksidasi dulu. Kalau diperhatikan di oksidasi, jumlah Mn kanan kiri sama. Jumlah oksigen kanan kiri sama kan? Yang berbeda cuma muatannya, -3 dengan -2. Kalau cuma tinggal muatan saja yang mau disetarakan, kita tinggal tambahkan elektron. Elektron bermuatan negatif, di sisi mana kita tambahkan? Selisih muatan itu kan selisih 1 ya. Di kiri dan kanan ini. Maka kita tambahkan 1 buah elektron di sini. Ya, jadi kan sekarang di kiri -3, di kanan -2 tambah -1. Elektron kan negatif ya. Jadi sama-sama -3 lah muatan kiri kanannya. Setara yang oksidasinya. Nah, reduksinya ini agak sedikit ribet, hati-hati ya. Mn sama, tapi O-nya yang berbeda nih. Di kiri 4, di kanan 2. Suasananya basah ya. Tipsnya gini. Cari selisih O. Ketika sudah dapat, tambahkan H2O sebanyak selisih oksigen di posisi yang kelebihan oksigen. Hati-hati kata-katanya ya, saya ulangin. Tambahkan H2O sebanyak jumlah selisih oksigen ke sisi yang oksigennya lebih banyak. Nah, di kiri kan 4, di kanan 2. Jadi yang lebih banyak di kiri.
Selisih berapa? Selisih 2. Jadi saya tambahkan di sini 2H2O. Maka lawannya dapat apa? Ya suasananya basah, ya OH-. Tapi hanya kan dapat 4 di sini kan, berarti 4 OH-. Gitu ya. Nah, lalu tinggal kita setarakan elektronnya. Di kiri ini kan minus 3 ya. Ini muatannya. Ini 0, karena nggak ada plus, nggak ada minus. 0, nggak ada plus, nggak ada minus. Ini 4 min ya, atau min 4. Min 3 dengan min 4 kita mau tambahkan elektron. Elektron negatif. Logik saja, pasti elektron di sebelah kiri kan. Reduksi penangkapan elektron, elektron di kiri. Oksidasi pelepasan elektron, oleh elektron di kanan. Jadi jumlah elektron untuk oksidasi dan reduksi sama-sama 1. Artinya reaksi ini tetap kali 1 aja, tinggal jumlahkan aja reaksinya. Nah, jadi ini kan ada MnO4 3 min. Di sini juga ada MnO4 3 min. Jumlahnya sama-sama 1 kan? Koefisiennya. Ya, jadi totalin aja. 2 MnO4 3 min tambah 2H2O. Nah, saya elektronnya belum saya coret ya, biarkan saja dulu karena elektron yang ditanya. MnO4 2 min tambah MnO2 tambah 4 OH min tambah elektron. Jadi kan elektron sama-sama 1 kita coret gitu ya, tapi saya biarin aja dulu. Karena di data soal ini yang ditanya adalah jumlah elektronnya, milimolnya. Yang dikasih tahu manganat 5. Jadi MnO4 3 minnya dikasih tahu punya 100 mili volumenya dan konsentrasinya 0,2 molar, 0,2 M. Kalau ada volume gini dengan molaritas kita pasti dapat mol. Mol adalah molaritas kali volume. 0,2 kali 100. 20 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya masih dalam mili. Nggak apa-apa, karena elektron yang ditanya juga dalam milimol. Jadi ini sekarang ada 20 milimol. Yang ditanya elektronnya. Gitu. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Elektron koefisiennya 1, MnO4 3 min, koefisiennya 2. Berarti mol elektron sama dengan setengahnya kan? Sesuai dengan perbandingan koefisien. Setengah dari mol MnO4 3 min. Setengah kali 20 milimol. 10 milimol. Jadi 10 milimol lah elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Oke, agak ribet tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Terakhir yang nomor 5, HOTS lagi. Ada reaksi MnO4 min tambah Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus tambah Fe3 plus. Ini belum setara ya. Dalam suasana asam katanya melibatkan 3 elektron. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan penjelasan mengenai jawabanmu. Ya, yang pasti kita tinggal setarain. Caranya bilox dulu. Cara bilox saja nih, biar ganti-gantian ya. O-2 kalau ada 4 min 8. Berapa kurang 8 supaya min 1? Plus 7. Kalau ada atom ion tunggal seperti ini, ya Fe2 plus, maka biloxnya adalah sesuai dengan muatannya. 2 plus atau plus 2. Ini juga sama. Tinggal cek mana yang berubah. Mn jelas ya, dari plus 7 ke plus 2. Plus 2. Turun atau reduksi ya, 5 elektron. Lalu yang berubah si Fe ya. Plus 2 jadi plus 3. Naik 1 elektron. Udah, kita eliminasi elektronnya. Ini kali 5 kali 1. Nah, sebenarnya di sini udah dapat ini. Pernyataan ini kita udah bisa jawab. Elektron yang terlibat bukan 3 tapi 5 ya. Gitu ya.
Tapi ya udah, lanjutin aja dulu reaksinya. Lihat kali-kalinya ya. MnO4- kena kali 1. Si Fe2+ kena kali 5. Lalu Mn2+ kena kali 1. Dan si Fe3+ kena kali 5. Jadi sebenarnya di sini ada 5 elektron gitu. Sini juga 5 elektron, tapi kita eliminasi kan. Ya, karena untuk penyetaraan nggak perlu. Tapi kalau untuk menjawab ini, ya nggak apa-apa, perlu. Jadi ada 5 elektron, bukan 3 elektron. Jadi pernyataan ini jelas salah. Ya tapi nggak apa-apa, tanggung lah, kita setarain reaksinya ya, sekalian belajar. Oke, nah udah masuk ya koefisien-koefisiennya. Tinggal kita cek sekarang ionnya. Ini kan -1. Nah ini saya coret udah ya, selesai tugas si elektron. Ini -1, 5 kali +2 plus 10. Atau total di kiri adalah +9. Di sini ada +2. Di sini ada 5 kali +3 plus 15 atau +17 totalnya ya. Tadi kan dibilang dalam suasana asam. Kita mau tambahkan mana? Asam itu berarti H+. H+ kita tambahkan di sisi yang kurang positif atau cenderung negatif. Ya, kan lebih positif 17 daripada +9. Jadi H+-nya nanti muncul di sebelah kiri. Jadi MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah H+ gitu. Cuma berapa banyak H+-nya? Ya kita sesuaikan. +9 dengan +17 kan selisih 8 kan? Tambahkan 8H+. Jadi kalau ada 8H+ di sini, jadi kan jadi nih. +9 tambah +8 kan +17. Sama kan? Gitu ya. Jadi Mn2+, 5 Fe3+. Nah, ketika kita tambahkan H+ di kiri, maka di kanan kita wajib menambahkan H2O. Lawannya begitu biasanya. 8 berapa kali 2? 4. Jadi ini adalah hasil akhir reaksinya, walaupun nggak ditanya. Ya, tapi yang jelas melibatkan 5 elektron, bukan 3 elektron. Oke, selesai ya. Soal nomor 5, soal terakhir. Pembahasan asesmen 2, reaksi reduksi oksidasi atau redox. Yang bagian esai, bagian PG-nya lihat di video sebelumnya boleh ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Komen-komen di kolom komentar, kita belajar bersama, diskus bersama, nggak apa-apa. Oke? Jangan lupa ya, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.